Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang siswa-siswi SMK Negeri 1 Arusbaya, khususnya jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Semoga kita sehat selalu dan selalu mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Wahyu Prasetyo. Saya di sini sebagai Kapomli atau ketua jurusan kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga. Di hari ketiga ini saya ingin menyampaikan materi tentang apa sih jurusan akuntansi dan keuangan lembaga itu. Simak baik-baik ya. Oke, baik. Apa itu akuntansi dan keuangan lembaga? Mungkin di benak kalian bahwa akuntansi itu hubungannya dengan uang ya. Ya, jadi memang hubungannya dengan uang, tapi apa yang dikerjakan? Ya, seperti ini. Nah, akuntansi dan keuangan lembaga. Jadi dulu itu ada akuntansi saja. Jadi jurusan ini itu dulu akuntansi saja. Sebenarnya sekarang menambah menjadi keuangan lembaga. Karena apa? Karena tidak hanya di perusahaan saja, tapi juga di lembaga-lembaga keuangan yang lain, seperti lembaga pemerintah dan yang lainnya. Oke, jadi apa jurusan akuntansi itu adalah merupakan sebuah jurusan yang mempelajari metode pencatatan, ya, jadi mencatat, kemudian pengikhtisaran, merangkum, dan kemudian melaporkan kondisi keuangan suatu perusahaan maupun lembaga lainnya, baik secara manual maupun secara komputerisasi. Ya, jadi tidak hanya pakai kertas saja, tapi juga pakai komputer nanti ya cara ngitungnya. Ya, lanjut. Nah, keuntungan memiliki keterampilan di bidang bisnis ya. Kira-kira apa sih pentingnya belajar akuntansi? Yang pertama, kita bisa mengelola keuangan ya. Oke, pernah kita mendengar ada orang yang memiliki usaha kemudian bangkrut, ada tetangga kita yang hartanya disita habis karena pinjaman bank. Salah satu penyebabnya adalah karena mereka gagal mengelola keuangan. Jadi dengan kita belajar akuntansi, kita di sini belajar mengelola keuangan, bagaimana mengelola keuangan yang baik dan benar. Yang kedua, keuntungan yang kedua, ya, akuntansi ada dimanapun, ya. Jadi akuntansi ada dalam kehidupan sehari-hari. Akuntansi ada pada semua jenis perusahaan, akuntansi ada pada semua lembaga pemerintahan, ya. Kemudian di mana ada uang, di situ ada akuntansi, ya. Jadi orang yang memiliki keterampilan akuntansi bisa dipakai dimanapun, baik di bank, swalayan, toko, dealer atau bengkel ya, di kasirnya itu, kemudian rumah sakit, lembaga pemerintahan, koperasi, yayasan dan lain-lain ya. Jadi peluang kerjanya juga banyak. Lanjut, yang ketiga, melanjutkan ke perguruan tinggi ya. Jadi bagi yang sudah lulus nanti ingin mendalami lagi ke perguruan tinggi untuk jurusan akuntansi, ini sudah banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta yang membuka jurusan akuntansi, sehingga Anda tidak perlu khawatir jika ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ya. Bisa ke UTM, bisa ke UNER, bisa ke UM ya, banyak lagi. Apa saja yang dipelajari ya? Yang jelas yang belajar adalah belajar mengelola keuangan. Gimana caranya? Dengan cara melakukan pencatatan pelaporan sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK yang berlaku di Indonesia. Jadi nyatet keuangannya itu bukan semau gue ya, tapi sesuai dengan standar keuangan. Standar akuntansi keuangan ya yang berlaku di Indonesia. Jadi ketika kita bikin laporan, orang lain yang memiliki keahlian akuntansi pun bisa mengerti, oh maksudnya seperti itu. Lanjut, yang berikutnya, komputer akuntansi. Ya, kita belajar komputer akuntansi, nanti ada menggunakan aplikasi Mayop dan spreadsheet itu Excel ya, bisa itu. Lanjut, kita juga diajarkan perpajakan ya, berhubungan dengan pajak ya, kemudian perbankan, kemudian administrasi umum, kemudian ada lagi kewirausahaan ya. Kewirausahaan ini kalau misalnya kita nanti ingin membuat bisnis baru atau membuka bisnis ya, capek kerja sama orang, bikin usaha. Nah, di sini ada ilmu kewirausahaannya. Kemudian, nah ya, belajar akuntansi itu yang penting tekun dan teliti ya.
Jadi tidak usah khawatir dulu, yang penting Anda tekun dan teliti, itu sudah lebih dari cukup ya. Ya. Kemudian harus pintar matematika. Ya tidak juga ya, paling tidak yang digunakan matematika yang digunakan dalam akuntansi itu adalah bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, pengurangan ya, dan juga bisa mengoperasikan kalkulator dan sebagainya, komputer juga ya, karena kita pasti bisa ya. Nah, SMK bisa, SMK hebat, siap kerja, santun, mandiri, dan kreatif. Lanjut. Lulusan SMK akuntansi bisa kerja apa saja. Nah, nanti ini. Yang pertama, account payable. Jadi kalau misalnya nanti ada lowongan pekerjaan, misalnya sudah lulus, nanti ada lowongan pekerjaan dibutuhkan account payable. Apa itu? Nah, ini orang yang menangani proses akuntansi khusus utang piutang. Ya. Kemudian yang kedua ada staf administrasi keuangan. Kamu bisa bekerja sebagai staf administrasi keuangan. Orang yang bertugas membantu kepala staf administrasi dalam kegiatan perusahaan. Bisa menjadi staf akuntansi, orang yang membuat laporan keuangan perusahaan dan melaporkannya. Kemudian bisa menjadi kasir, tahu ya kasir, orang yang bertugas menerima pembayaran uang baik di perusahaan maupun di toko. Kemudian staf perpajakan, ini orang yang bertugas untuk membuat dan menangani dokumen perpajakan. Yang keenam berwirausaha, dibekali dasar-dasar bisnis dan pengelolaan keuangan, lulusan akuntansi bisa menjadi pengusaha yang sukses. Jadi nanti di kelas 2, kelas 3 itu nanti kalian diajari tentang berwirausaha, gimana caranya bikin usaha mulai dari A sampai Z ya. Lanjut. Nah, dunia usaha atau dunia industri rekanan ya, kita ini mitra kerjasama kita ya, ada Pegadaian, PT Pos, Bank BTN, FIF, BTN, Bank BRI, Koperasi, PT Cipta Sarana, ini apa? PT Cipta Sarana Cendikia, ini perusahaan dari Malang, auditor keuangan. Kemudian ada pemerintah Kabupaten Bangkalan, jadi ada yang nanti mereka magang, anak-anak akuntansi itu magang di pemerintah Kabupaten Bangkalan, jadi kantor pemerintahan ya, ada BPPS, ada bagian keuangan dan sebagainya. Kemudian ada juga Direktorat Jenderal Pajak ya, jadi bisa magang juga di kantor pajak. Nah, ini adalah kegiatan pembelajarannya ya, ini di kelasnya. Kemudian ini di kelas juga, di lab ya, sebenarnya lab komputer akuntansi ya, situasinya seperti itu. Nah ini jadi skenario selama 3 tahun ke depan ini, yang pertama kalau kelas 1 itu belajar full di sekolah, kemudian jadi fokusnya untuk belajar di sekolah ya. Kemudian kalau kelas 2 di semester genap nanti magang itu selama 6 bulan ya. Nah, ini contohnya magang. Nah, praktek kerja industri, ini contoh kita magang di FIF ya. Kemudian ada lagi ini contoh magang di kantor BTPN ya, Bank BTPN. Kemudian ada lagi ini di kantor pos ya. Lanjut. Nah, kalau sudah kelas 3, nah ini ada ujian kompetensi. Jadi fokusnya bukan magang lagi, sudah jadi ujian kompetensi. Ujian ini ujian kompetensi. Jadi untuk menguji kompetensi kamu di bidang akuntansi. Yang nguji siapa? Bukan gurunya, bukan ya, tapi dari pihak luar, dari perusahaan datang ke sekolah, kemudian nanti menguji kalian ya. Di situ ada banyak, kamu lihat di situ lembar banyak kertas ya, yang untuk dihitung ya. Nah, ini juga. Kemudian ada juga kegiatan LKS Jatim, ini biasanya tiap tahun ini lomba kompetensi ya. Ini salah satu contoh kemarin kita dapat nomor di Bangkalan, kemudian dikirim ke provinsi. Oke, baik, segitu saja, terima kasih. Dan tugasnya ini ya, yang pertama buatlah rangkuman dari materi di atas,
tulis di buku maksimal 1 halaman saja, kemudian foto atau scan PDF hasil tugas Anda, lalu kirim ke link yang sudah disediakan. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum.